Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya salah satu mahasiswa program eh, vokasi berkelanjutan Institut Teknologi Bandung, bertahap Diploma 1. Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitek jaringan dan juga TCP/IP. Oke, yang pertama adalah untuk arsitek jaringan yang akan membahas tentang topologi jaringan dan komputer dan TCP/IP. Selanjutnya, pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, topologi ring, star atau bintang, ada juga mesh dan juga ada topologi tree. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskannya topologi bus terlebih dahulu. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Nah, keuntungan dari topologi bus ini adalah yang pertama, hemat kabel, layout kabel sederhana, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Dan kerugiannya yang diarahkannya deteksi dan isolasi kesalahan sangat sekali kecil. Juga kepadatan lalu lintas pada jalur utama. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan dan diperlukan juga repeater untuk jarak jauh. Oke, selanjutnya ini adalah gambar dari topologi bus, di mana gambar-gambar ini sesuai dengan yang sudah jelaskan saya sebelumnya. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star ini masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau ke hub atau ke switch. Keuntungan dari topologi star ini adalah yang pertama, paling fleksibel. Yang kedua, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Selanjutnya, kontrol terpusat dan juga kemudahan terdeteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Namun, kerugiannya adalah boros kabel, perlu penanganan khusus. Yang terakhir, kontrol terpusat sehingga hub atau switch dari elemen kritis. Ini adalah gambar dari topologi jaringan tipe star. Selanjutnya, topologi cincin. Topologi cincin ini semua workstation dan server dihubungkan sehingga berbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation atau server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat ini masuk sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Nah, kerugiannya yang pertama, setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengolah informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Juga penambahan komputer baru lebih sulit dan peka terhadap kesalahan. Namun keuntungannya, tidak terjadi collision atau tabrakan pengiriman dalam seperti pada topologi bus, karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat, hemat kabel. Ini untuk gambar dari topologi cincin. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Nah, keuntungan dari topologi mesh ini adalah hubungan dedicated link menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus memiliki komputer lainnya, sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju saja. Selanjutnya, memiliki sifat robust. Robust itu ya apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena kerusakan
kabel koneksi link antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Dan privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Dan juga memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan. Nah, kerugiannya tersebut membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, hal tersebut sekaligus juga mengindikasikan bahwa topologi jenis ini membutuhkan biaya yang relatif mahal. Dan juga karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi dan konfigurasi menjamin lebih sulit. Sementara banyaknya kabel yang digunakan juga mempengaruhi dari topologi mesh ini, karena perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer tersebut berada. Dan selanjutnya adalah ini gambar dari topologi mesh, di mana gabungan antara topologi ring dan topologi star. Terakhir adalah topologi tree atau topologi pohon. Kelebihannya mudah untuk dikembangkan. Semua data perusahaan dapat terpusat menjadi satu area kerja. Kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dan untuk kekurangannya sendiri, dapat terjadi tabrakan file data, sehingga bila terjadi kabel putus pada komputer tingkat di atas, komputer tingkat di bawah tidak dapat digunakan. Nah, gambar dari topologi ini, sebenarnya topologi tree ini adalah pengembangan dari topologi star. Topologi star, nah, dikembangkan dalam topologi tree. Selanjutnya adalah konsep TCP/IP. Pengertiannya, standar komunikasi data yang digunakan komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari komputer satu ke komputer lainnya. Tentunya di dalam jaringan internet yang merupakan singkatan dari Transmission Control Panel or Internet Protocol. Selanjutnya TCP/IP. TCP/IP ini memiliki 4 layer. Yang pertama, Network Interface Layer, Internet Work Layer, Transport Layer, dan juga Application Layer. Network Interface Layer adalah level yang paling bawah dari susunan TCP/IP. Layer ini adalah device driver yang memungkinkan datagram IP dikirim ke atau dari physical network. Jaringan dapat berupa kabel, Ethernet, prim relay, token ring, ISDN, ATM jaringan, radio, atau satelit lain yang dapat mentransfer data dari sistem ke sistem. Layer selanjutnya adalah Internet Network. Layer internet bertanggung jawab untuk komunikasi antara mesin. Layer ini mengenkapsulasi paket dari transport layer ke dalam datagram IP dan menggunakan algoritma routing untuk menentukan kemana datagram dikirim. Selanjutnya transport layer bertanggung jawab untuk berkomunikasi antara aplikasi. Layer ini mengatur aluran informasi dan menyediakan pemeriksaan error. Nah, dalam data dibagi ke dalam beberapa paket yang dikirim ke internet layer dengan sebuah header. Yang terakhir adalah application layer. Layer ini berisi macam-macam protokol yang digunakan pengguna seperti Telnet untuk terminal virtual, FTP, File Transfer Protocol untuk transfer file, SMTF untuk email, HTTP untuk akses halaman web. Nah, demikian tutorial dari saya. Mudah-mudahan sobat semua tidak puas sehingga bisa mencari inspirasi dan sumber-sumber dari yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.